Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya, teman-teman sekalian. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup penting mengenai Simalamdik ya, khususnya bagi teman-teman yang akan melakukan upload dan juga submit dokumen yaitu LED dan LKPS atau lebih tepatnya DKPS ya kalau di Lamdik. Nah, ketika mau submit ini mohon untuk dicek kembali dan secara lebih teliti teman-teman melakukan pengecekan setiap butir ya, karena di dalam proses submit itu nanti hampir selalu terjadi atau seringkali terjadi yang namanya catatan revisi dari sistem Simalamdik. Nah, kalau ini terjadi tentu akan memperpanjang proses ya. Karena kita harus melakukan perbaikan atau revisi dan itu butuh waktu. Nah, untuk mengurangi risiko-risiko molornya proses tersebut, maka alangkah lebih baiknya kita selaku penyusun LED itu melakukan pengecekan secara detail dan teliti sehingga mengurangi potensi adanya catatan revisi dari Simalamdik atau sistem informasi Lamdik. Nah, pada video kali ini teman-teman saya akan berbagi pengalaman berapa catatan yang terjadi ya diakibatkan oleh beberapa kesalahan yang dilakukan, dalam artian ada beberapa kekeliruan dalam penulisan nomor atau judul di dalam butir-butir ya yang ada di LED. Baik, secara lengkap silakan teman-teman simak baik-baik video berikut ini. Nah, catatan pertama itu jangan sampai teman-teman menambah butir ya. Yang kedua, penomoran harus sesuai dengan panduan LED. Sebagai contoh, di sini ada sebuah catatan hasil verifikasi LED dan DKPS. Nah, di sini tertulis bagian B kriteria 1 nomor 123 tingkat pemahaman visi keilmuan dan tujuan PS tidak ada di panduan. Nah, ini artinya berarti menambah ya, menambah butir. Tidak perlu terjadi itu. Jadi teman-teman sekalian jangan sampai menambah butir. Jadi perhatikan LED betul-betul ya, kemudian kita tidak boleh menambah butir yang tidak diminta. Itu ya, intinya seperti itu. Kemudian yang bagian C, di sini ada tulisan bagian C itu program pengembangan harusnya nomor C2. Nah, ini juga sama ya, jangan sampai kita salah memberikan nomor. Ini juga menjadi catatan dari Lamdik ya. Selanjutnya yang catatan kedua yaitu surat pengajuan harus jelas penamaannya ya, kemudian penamaan butir harus sesuai dengan panduan seperti yang tadi, penomoran juga sama. Nah, sebagai catatan ada di sini, ajuan adalah surat pengajuan akun Simalamdik, bukan pengajuan akreditasi. Jadi untuk RO, registrasi online, pastikan bahwa suratnya itu berbunyi surat pengajuan akun, jangan surat pengajuan akreditasi. Ya, seperti itu ya. Kemudian untuk ini administrasi saja. Ya, sementara untuk LED-nya, bagian B, kriteria 1 nomor 1.2 harusnya pelaksanaan. Nah, ini juga menjadi catatan bagi teman-teman sekalian untuk secara teliti memeriksa bahwa penomoran itu sudah sesuai dengan panduan. Kemudian kriteria 2 nomor 2.1 adalah tata pamong, tata kelola, dan kepemimpinan. Kadang-kadang kita salah menjuduli ya. Judulnya hanya tata pamong dan tata kelola misalnya begitu. Nah, terus dilengkapi sampai sini. Kemudian 2.1.1 ini kebijakan
212 pelaksanaan dan sebagainya. Jadi harus dikasih nomor ini, jangan sampai kebijakan tanpa nomor, pelaksanaan tanpa nomor, semua harus dinomorin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, banyak nomor dan subjudul yang tidak sesuai dengan panduan. Penting ini teman-teman sekalian, sebelum melakukan submit atau upload dari prodi dan submit dari LPM, mohon untuk dicek betul kesesuaiannya dengan panduan LED. Setiap butir sudah sesuai, baru dilakukan penguploadan dan juga submit. Selanjutnya yang ketiga, di sini sama catatannya adalah penamaan dan penomoran butir harus sesuai panduan. Sebagai contoh di sini bagian B kriteria 2. Untuk kerjasama harusnya nomor 2.2. Kemudian tidak ada 2.3 penjaminan mutu dan seterusnya. Ini juga menambah ini ya. Kemudian kriteria 4, nomor 4 1, 2, 3 harusnya berjudul profil data PS yang bidang keahliannya di luar bidang PS. Nah, ini juga tidak sesuai antara panduan dengan LED yang disusun. Dan yang terakhir, banyak nomor dan poin yang tidak sesuai dengan panduan. Nah, ini sekali lagi sama ya catatannya, mau dicek terlebih dahulu sebelum submit, sebelum upload dan submit gitu ya. Dan ini catatan terakhir dari pengalaman kami teman-teman sekalian, jangan menambah butir sama dengan tadi, penamaan juga jangan sampai berbeda dengan panduan. Ini sebagai contoh, bagian B kriteria 2 nomor 2121 sampai 214 tidak ada. Ini berarti belum lengkap ya, silakan ditambahkan. Jangan sampai butir yang diminta kosong. Nah, ini sangat berbahaya dan merugikan kita karena tidak akan dapat poin kalau tidak tersedia padahal diminta gitu ya. Dan yang terakhir 2.2 seharusnya kerjasama dan seterusnya. Sekali lagi teman-teman sekalian, catatan umum dari hasil verifikasi LED dan DKPS itu adalah sekali lagi nomor pertama itu jangan sampai menambah butir, itu tidak diminta kok ditulis. Nah itu namanya mengada-ada gitu ya, jangan sampai itu terjadi. Kemudian juga menamai butir atau memberikan judul butir juga harus sesuai dengan yang ada di panduan LED. Jangan sampai ada perbedaan judul butir dengan panduan. Itu catatan dari kami, mudah-mudahan informasi ini atau pengalaman kami ini bisa menjadi pelajaran buat teman-teman sekalian sehingga bermanfaat untuk mengurangi potensi kesalahan ya. Sekali lagi, kalau masih ada revisi tentu memperlambat proses ya. Seharusnya misalnya sudah masuk AK, misalkan persiapan AK, tetapi karena masih ada revisi ya, tentu belum dilakukan AK sampai revisi selesai. Itulah teman-teman sekalian informasi sederhana dari kami, mudah-mudahan bisa menjadi, sekali lagi bisa menjadi pelajaran ya bagi teman-teman sekalian yang mau submit, untuk memperhatikan betul ya LED-nya bahwa itu sudah sesuai dengan panduan LED yang diterbitkan oleh Lamdik. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.